Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini ingin menyampaikan presentasi untuk Business Intelligence mengenai data analis dan data visualization. Perkenalkan, saya Muhammad Renato Rahman, Perkenalkan, saya Fahri C. Widodo. dan berikut adalah daftar isi dari slide ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada penutup. Analisis dan visualisasi data sangat penting bagi bisnis dan organisasi untuk membuat keputusan yang tepat, memperoleh keunggulan kompetitif, dan meningkatkan kinerja. Analisis data melibatkan penggunaan metode statistik untuk menemukan pola, hubungan, dan tren dalam data, yang membantu dalam pengambilan keputusan, memahami target pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sementara itu, visualisasi data mengubah data abstrak menjadi representasi visual yang dapat membantu menguraikan makna data, membantu para pengambil keputusan melihat tren, pola, dan hubungan dengan lebih jelas dan ringkas. Kombinasi analisis dan visualisasi data membantu organisasi menemukan peluang, membuat keputusan yang bijak, dan merampingkan operasi, serta membantu dalam mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Yang kedua dari rumusan masalah, kita memiliki 4 rumusan masalah. Di sini yang pertama bagaimana cara menganalisis data, yang kedua aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk menganalisis dan memvisualisasi data, yang ketiga bagaimana cara memvisualisasi data, dan yang terakhir yang keempat visualisasi data seperti apa yang mudah dipahami. Pembahasan, apa itu IBM Cognos Analytics? IBM Cognos Analytics adalah sebuah platform bisnis intelligence dan analitik yang digunakan untuk menganalisis data dan memberikan informasi bisnis yang relevan. Pengguna platform ini dapat menggabungkan, menganalisis, dan memvisualisasi data dari berbagai sumber seperti data warehouse, big data, dan sumber data lainnya. Pengguna IBM Cognos Analytics dapat membuat data secara lebih efektif dan efisien untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Perusahaan-perusahaan di berbagai industri dan sektor perusahaan termasuk keuangan, manufaktur, pemerintahan, dan banyak lagi menggunakan platform ini. Untuk pengambilan dataset, kami mengambil dataset air pollution. Alasan kami menggunakan dataset tersebut adalah karena polusi udara dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan manusia serta lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kesehatan manusia, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan saat ingin berpergian. Beberapa kesimpulan yang dapat dihasilkan yaitu yang pertama, mengetahui peningkatan polusi udara dari tahun ke tahun di berbagai negara. Yang kedua, mengetahui peningkatan polusi udara dengan partikel 2,5 mikron dari berbagai negara. Dan yang ketiga, mengetahui peningkatan polusi udara dengan partikel 10 mikron dari berbagai negara. Dan yang terakhir, mengetahui peningkatan polusi nitrogen oxide, dioksida dari berbagai negara. Berikut hasil analisis IBM Cognos Analytics. Akan dijelaskan secara singkat saja. Dan untuk diperjelas mungkin dengan rekan saya Ova Fakhri. Dengan Ova Fakhri dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, apakah saya screen sudah terlihat? Saya screen sudah terlihat. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk mendemo analisis dari dataset yang kita ambil menggunakan tools IBM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada pada IBM ini itu sendiri. Yang pertama adalah tool source di bagian kiri ini. Source ini merupakan data-data dari dataset yang kita sudah upload. Lalu di bagian visualisasi ini terdapat hmm, eh, diagram-diagram yang dapat kita gunakan, yang disediakan oleh IBM ini yang dapat kita gunakan. Lalu lanjut di bagian kanan ini, di bagian kanan atas ini terdapat analitik, fitur, field, dan properti. Analitik ini untuk menampilkan analisis dari visual data yang sudah kita buat. Lalu filter ini untuk memfilter data yang kita pilih. Field ini untuk mengatur atribut pada
visualisasi data kita, dan properti ini untuk mengatur dari visualisasi data yang kita sudah buat. Pada properti ini kita dapat merubah size-nya, position, layout, lalu kita bisa ubah axis, legend, chart, region layer, point layer, dan latitude atau longitude layer. Kembali ke field, di sini kita akan menganalisis eh, polusi particulate matter 2,5 dari semua negara. Di fieldnya terdapat location, location color. Pada location ini wajib diisi karena ada tandanya. Pada location ini kita menggunakan atribut country name, dan location color kita menggunakan atribut particulate matter 2,5 sebagai objeknya. Setelah setelah itu akan dihasilkan visualisasi data seperti di layar ini. Dari data yang sudah ditampilkan ini dapat kita lihat perbandingan tingkat polusinya di berbagai negara. Melalui kriteria pewarnaan, Cina mengalami pewarnaan yang lebih gelap daripada negara lainnya. Negara lainnya itu memiliki warna di bagian kiri ringan, yang paling kiri ini. Sedangkan yang Cina ini mengalami warna yang paling kanan. Dapat dilihat bahwa negara Cina menunjukkan peningkatan polusi particulate matter 2,5 yang sangat signifikan, yaitu mencapai angka 565% dalam waktu yang sangat singkat dari tahun 2017 hingga 2018. Hal ini menunjukkan bahwa negara Cina mengalami permasalahan serius dalam mengendalikan tingkat polusi udara di negaranya. Peningkatan ini tentu saja memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta memerlukan upaya serius dalam menganalisis permasalahan ini. Informasi tersebut dapat kita lihat melalui analitik ini. Di sini kita bisa lihat hasil analitik dari visualisasi yang kita buat. Salah satu contohnya itu ada ini, particulate matter, datanya tinggi di negara Cina. Lalu ini dari tahun 2017 hingga 2018, Cina mengalami peningkatan hingga 565%. Lanjut untuk visualisasi yang kedua, di sini kita menganalisis visualisasi tingkat polusi particulate matter 10 pada negara yang kita pilih, itu ada Perancis, Italia, dan Spanyol. Berdasarkan yang datanya di bagian field ini kita terdapat X axis dan Y axis. X axis ini kita beri atribut year dan country name, sedangkan Y axis kita kasih atribut particulate matter 10 sebagai objeknya, dan di color kita pakai atribut country name. Untuk country name kita filter negara Prancis, Italia, dan Spanyol, dan menghasilkan data visualisasi tersebut. Dapat kita ketahui Italia merupakan negara dengan polusi particulate matter terbanyak dari Prancis dan Spanyol. Lalu pada tahun 2010 hingga 2014, Prancis mengalami penurunan, lalu meningkat kembali di tahun 2015 secara signifikan. Lalu setelah itu dari 2015 ini hingga 2019 mengalami kestabilan. Lalu selanjutnya pada negara Spanyol dari 2010 hingga 2012 mengalami penurunan. Setelah itu meningkat kembali di 2013 dan seterusnya hingga 2019 mengalami kestabilan. Lalu pada tahun 2010 Italia mengalami penurunan hingga 2014, lalu naik kembali di 2015 hingga seterusnya hingga 2019 mengalami kestabilan. Dari data sebelumnya
kemungkinan perkiraan peningkatan polusi particulate matter 10 di negara Italia karena tingkat polusinya paling tinggi. Data tersebut juga bisa kita dapat dari analitik ini. Salah satu contohnya itu ini, Italia mendapatkan data terbesar dan perkiraan akan terus meningkat hingga 2022. Lanjut ke visualisasi ketiga. Di sini kita menganalisis eh, polusi nitrogen dioksida di negara yang kita pilih, yaitu ada Jepang, Ireland, Peru, Denmark, dan Meksiko. Pada field terdapat segmen dan size. Di sini kita memasukkan segmen dengan atribut country name dan size-nya nitrogen dioxide. Pada country name ini kita memfilter Jepang, Ireland, Peru, Denmark, dan Meksiko. Dari visualisasi tersebut, terdapat angka-angka yang memberikan informasi mengenai tingkat polusi nitrogen dioksida dari negara yang dipilih. Dalam visualisasi tersebut dapat dilihat bahwa data terbesar diperoleh oleh Meksiko dan data terkecil oleh Jepang. Selain itu, terdapat fakta menarik bahwa pada periode 2016 hingga 2017, negara Peru berhasil mengalami penurunan tingkat polusi nitrogen dioksida hingga mencapai 83%. Data tersebut juga kita bisa ambil di bagian analitik. Ini dia, nitrogen dioksida ini paling tinggi dipegang oleh Meksiko. Lalu pada tahun 2016 hingga 2017, Peru mengalami penurunan hingga 83%. Mungkin sekian dari demo, mungkin sekian dari demo analisis dataset menggunakan IBM kami. Bisa dilanjut dengan rekan saya, Raihan. Baik, apa yang saya telah terlihat? Sudah, sudah terlihat. Baik, untuk slide terakhir, ada penutup kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah analisis dan visualisasi data sangat penting untuk membantu kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Visualisasi data membantu kita menyajikan informasi secara efektif dan memudahkan pengambilan keputusan melihat tren dan pola yang sulit diidentifikasi dalam bentuk tabel atau spreadsheet. Untuk saran dari kami menyarankan agar pembelajaran kecerdasan bisnis ini dapat disampaikan secara lebih mendalam, dikarenakan kecerdasan bisnis sangat berguna bagi organisasi dan bisnis itu sendiri, terutama di masa seperti saat ini. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.